Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin nama aku Mada dari kelas 9A. Dan aku Rena dari kelas 9A. Di acara podcast pelajaran PAI. Nah, jadi seperti yang sudah kalian tahu nih ya guys ya, kita ini adalah teman sekelas. Ya, betul. Dan kita ini juga teman sebangku. Iya, dan itu juga menjadi salah satu alasan kenapa kita menjadi pasangan di podcast kali ini ya, Ren. Iya, betul. Oke, jadi daripada kita cuma basa-basi doang ya, Ren, mendingan kita langsung aja masuk ke materi yang bakalan kita bahas di podcast kali ini. Apa sih materinya, Ren? Nah, materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Jujur, di dalam otakku ini udah banyak banget pertanyaan yang pastinya teman-teman yang dinonton ini juga berpikiran sama kayak aku. Iya, sama banget. Aku juga sama kayak kamu dan teman-teman yang lain yang lagi nonton, Ren. Karena di dalam otakku ini juga banyak banget pertanyaan yang sudah muncul gitu ya, dan aku pengen tahu jawabannya cepet-cepet. Dan bagi-bagi teman-teman yang pengen tahu jawabannya, simak videonya sampai habis ya. Nah, kita kan bakal bahas tentang tata krama nih. Iya. Dan aku ini masih belum paham betul tentang definisi apa itu tata krama. Oh, jadi kamu mau nanyain apa itu definisi tata krama gitu ya? Oke, jadi tata krama secara bahasa itu adalah artinya norma atau aturan dan sopan santun. Yang berarti tata krama sendiri itu adalah norma atau aturan dalam perbuatan, perkataan, dan tindakan dalam pergaulan yang baik. Dan juga tata krama ini juga bisa diartikan sebagai akhlak atau adab, Ren. Jadi di mana tata krama ini mengatur kehidupan kita yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan sesama manusia, dengan lingkungan sekitar kita, dan juga tentunya dengan makhluk hidup yang lain. Oh, jadi gitu ya, ada definisi tentang definisi tata krama. Iya, benar. Nah, seperti yang kamu bilang, tata krama itu adalah adab yang baik gitu. Iya. Terhadap sesama manusia kan. Iya, benar. Nah, aku mau tanya nih, tata krama terhadap orang tua itu gimana sih? Oke, jadi pastinya teman-teman yang lagi nonton, kamu begitupun juga aku pernah berpikir ya, Ren, bagaimana orang tua kita itu merawat kita dari dalam kandungan, dari kecil, dari nggak bisa apa-apa sampai kita udah besar dan bisa melakukan apa-apa sendiri kayak begini. Nah, jadi mulai dari perjuangan seorang ibu, Ren, yang melahirkan anaknya dan mempertaruhkan nyawanya, dan juga tidak sedikit pula seorang ibu yang meninggal di saat melahirkan anaknya, Ren. Dan juga lalu perjuangan seorang ayah yang kerja banting tulang dari pagi hingga pagi lagi hanya untuk menafkahi keluarganya. Nah, semua jasa pengorbanan orang tua itu gak bakal bisa dibalas apapun dengan anaknya, Ren. Tapi kita bisa membalasnya dengan budi pekerti yang baik gitu. Masya Allah sekali ya, ternyata perjuangan orang tua. Iya. Dan tapi masih banyak banget orang-orang yang meremehkan perjuangan mereka dengan berperilaku semena-mena terhadap orang tuanya. Iya, bener banget, Ren. Aku juga heran sih sama orang kayak gitu. Semoga kita dijauhkan dari orang yang seperti itu ya, Da. Iya, amin. Oh iya, Da. Tadi kan juga kamu bilang kalau adab dan tata krama itu tidak hanya kepada sesama manusia, tapi juga terhadap semua makhluk hidup yang ada di dunia. Nah, aku juga mau tanya nih, gimana tata krama atau adab kita terhadap binatang atau tumbuhan gitu? Oke, jadi terhadap hewan dulu ya, dan aku bakal menjelaskan. Kan karena banyak banget orang-orang di luar sana itu yang memperlakukan hewan tuh tidak manusiawi gitu, Ren. Memang mereka bukan manusia sih, cuman perlakuan kita terhadap hewan dan tumbuhan tuh harus sama seperti kita memperlakukan manusia. Karena mereka itu juga makhluk hidup ya, Ren, yang bisa bernafas, bisa melahirkan, bisa makan gitu. Karena pas kemarin tuh aku pernah lihat di sosial media, Ren ya, ada video orang itu yang jahat banget ke kucing. Dan itu bener-bener buat hatiku sakit banget. Dan aku sampai mikir tuh, ini sebenarnya yang hewan ini yang mana gitu kan ya. Pokoknya kasihan banget. Nah, jadi untuk adab terhadap hewan ya, Ren ya. Jadi aku mau jelasin dulu adab terhadap hewan peliharaan. Yang pertama itu kita pastinya harus kasih makan dan minum secara teratur. Terus kita harus cek rutin kesehatannya. Terus juga kita harus memperhatikan tempat tinggalnya, memperhatikan kebersihannya. Dan juga yang paling penting ya, Ren, ini bagi orang-orang yang misalkan itu ngebet gitu, punya peliharaan tapi mereka nggak mampu ngasih makan. Nah, itu mendingan dibebasin aja daripada mereka itu dikurung dan malah tersiksa. Jadi gitu, Ren. Aku juga setuju banget sih itu udah. Karena kalau kalian sendiri takut atau belum berani melihara hewan sendiri, itu mending gak usah melihara deh, daripada hewan-hewan itu jadi tersiksa karena kita sendiri susah untuk memberi makan atau cek rutinitas kesehatannya karena ekonomi kita sendiri ya, Da. Iya, karena mendingan dibebasin aja gitu ya. Terus juga aku mau tanya nih, kalau
sama tumbuhan. Iya, yang tumbuhan tadi. Oke, jadi aku bakalan jawab juga ya. Jadi kalau adab kita sama tumbuhan itu yang pertama ya, Ren. Kalau misalkan kita punya tumbuhan nih, kita harus mengairinya secara teratur, terutama ketika di musim kemarau atau musim panas yang emang lagi panas-panasnya dan tumbuhan kita itu rawan untuk layu dan mati gitu. Jadi kita harus mengairinya secara teratur. Terus yang kedua itu kita harus kasih pupuk, Ren, agar tumbuhan kita itu tetap sehat, seger, subur terus gitu. Dan yang terakhir, kita ini juga harus memetiknya sesuai kebutuhan kita sendiri ya, Ren. Jadi misalkan kita punya pohon mangga nih, yang mana buahnya itu bener-bener subur dan banyak banget tumbuhnya. Terus pokoknya udah siap petik gitu lah, udah matang buahnya. Dan itu di kesempatan itu kita itu bisa menggunakan kesempatan itu untuk bersedekah kepada orang lain. Karena kan yang buah yang kita petik kan banyak gitu ya, dan itu kita bisa berbagi walaupun nggak semua, tapi insya Allah kita tetap dapat berkah dan pahalanya. Wah, sip dah. Kebetulan nih aku juga punya pohon nangka di depan rumah. Waduh, iya. Nah, kalau apa lagi musimnya, nanti aku bakal petik dan bagi-bagi ke tetangga. Kamu juga nggak? Ya mau lah, tapi walaupun aku nggak suka buah nangka sih, cuman kan bisa buat keluarga di rumah gitu kan. Oke. Ren, aku baru sadar sih. Dari tadi yang nanya ini kamu terus ya? Oh iya ya. Sampai aku juga baru nanya. Iya kan? Saking asiknya materi yang kita bawain kali ini. Ya makanya berarti sekarang ini saatnya aku nanya ya. Soalnya aku juga pertanyaan di pikiranku ini juga meronta-ronta gitu loh. Okay. Jadi aku mau nanya yang pertama itu ya, Ren. Kan tadi kan kamu udah tanya adab kita terhadap orang tua. Nah, aku nih mau nanya adab kita terhadap guru yang ada di sekolah itu gimana, Ren? Adab kita terhadap guru itu adalah guru kan sebagai orang tua kedua kita di sekolah ya. Jadi kita harus selalu menghargai mereka dengan cara mengingat jasa-jasa mereka yang telah berikan kepada kita dan materi-materi yang mereka berikan ketika kita sedang di sekolah. Iya. Oke, berarti gitu ya. Dan aku pengen tahu nih cara berbakti nyatanya kepada guru itu seperti apa, Ren? Caranya itu banyak banget dah. Aku bakal sebutin beberapa aja ya. Iya. Jadi yang pertama itu adalah menyapa ketika ada guru yang sedang di depan kita atau lewat gitu ya. Dan juga yang kedua adalah memperhatikan penjelasan guru yang sedang berbicara dan tidak boleh berbicara kepada teman-temannya sendiri gitu. Oh, jadi gitu ya, Ren. Alhamdulillahnya aku nih ternyata udah melaksanakan beberapa hal yang kamu omongin ya. Alhamdulillahnya tuh gitu. Jadi aku yang pertama itu sudah mungkin menyapa itu sudah lah, Ren. Terus mengucap salam gitu. Assalamualaikum Pak, Bu gitu sudah. Terus selalu mendoakan. Aku juga seperti itu. Tapi yang ini ada salah satu yang susah nih, Ren. Yaitu yang nggak ngobrol sendiri sama temennya ketika guru lagi jelasin. Nah, itu susah, Ren, karena jujur aja aku nih belum bisa terlalu fokus gitu loh, Ren, untuk untuk mendengarkan penjelasan guru yang ada di depan. Tapi insya Allah aku bakalan merubah kebiasaan burukku itu kok, Ren. Wah, sama banget nih dah. Aku juga kurang bisa serius nih ya kalau lagi mau merhatikan guru di depan karena teman sebangkuku aja itu kamu. Jadi yang banyak cincong, yang banyak omong ini. Loh. Kamu jangan sebar-sebar hoax gitu dong, Ren. Masa gitu sih? Udah. Daripada kita bercanda terus ya, guys ya. Ini masih banyak banget pertanyaanku ini. Jadi yang kedua itu aku mau nanya, kan tadi udah adab terhadap orang tua, terhadap guru. Sekarang aku mau nanya adab terhadap tetangga kita, Ren. Waduh. Adab terhadap tetangga ini banyak juga ya, dah. Dan kita ini harus selalu menghormati kepada sesama tetangga dengan cara tidak mengganggu tetangga ketika sedang istirahat dan selalu berbagi apapun yang kita punya ketika mereka meminta atau membutuhkan pertolongan kepada kita. Oh, kayak gitu ya, Ren, ternyata ya. Alhamdulillahnya juga tetangga di rumahku ini pada baik-baik dan ramah semua, Ren. Dan akunya tuh jadi betah gitu tinggal di rumah kan. Oh ya, dan by the way kan ini kan tadi kita bahas tentang tata krama ya. Tata krama itu kan adab, sifat yang baik gitu kan. Nah, aku itu tiba-tiba kayak random aja gitu muncul satu pikiran gitu ya, Ren. Mau nanyain tentang salah satu sifat yang aku ini masih bingung. Ini kita harus mengedepankan atau malah mengubur dalam-dalam, Ren. Jadi sifat yang aku mau nanyain itu adalah sifat malu. Nah, itu gimana tuh penjelasannya? Sifat malu itu adalah sesuatu yang dapat menjauhkan kita dari perilaku-perilaku buruk atau tercela. Nah, kita tuh harus mempunyai sifat malu karena malu itu adalah bagian dari iman gitu. Nah, kalau kamu tanya kita harus punya sifat malu apa enggak, ya jelas punya lah, yang jelas harus lah. Oke. Ingat ya, ada malu bukan malu-malu.
Ya itu kan kayak aku banget kan, berarti kan aku anaknya pemalu banget gitu kan. Masa sih? Iyalah. Nah, tapi by the way Ren, sifat malu sendiri tuh ada hikmahnya nggak sih? Tentunya ada dong, dah. Nah, salah satu hikmahnya itu adalah kita bakal terjauhi dari hal-hal yang buruk atau tercela itu, dan juga pastinya kita bakal diridhoi oleh Allah dan dicintai sesama manusia. Waduh, Masya Allah sekali ya hikmahnya ternyata Ren. Alhamdulillah sekarang tuh pertanyaanku sudah terjawab gitu loh Ren sama kamu. Makasih ya. Makasih juga ya, dah. Semua pertanyaanku juga udah terjawab oleh kamu. Iya, sama-sama. Dan juga makasih juga untuk teman-teman yang udah dengerin podcast kita sampai habis. Dan kita juga mohon maaf ya Ren, kalau misalkan tadi ada perkataan kita yang kurang baik dan kurang mengenakan gitu, mohon dimaafkan ya guys. Banyak ya. Ya jadi mohon dimaafkan ya guys ya. Maaf karena kami masih pemula. Oke, akhirnya aku Mada Dan aku Rena mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.